PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Dibunuhnya 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi saksi kejamnya PKI saat itu. Yogyakarta juga menjadi saksi bisu sejarah kelam PKI dengan dibunuhnya 2 perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmokusumo atau Brigjen Katamso dan Kolonel INF Anumerta R. Sugiono Mangunwiyoto atau Kolonel Sugiono. Kedua perwira tinggi tersebut disiksa, dilempari batu, dipukul, dibunuh oleh orang-orang PKI di Yogyakarta. Dan Museum Monumen Pahlawan Pancasila di Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman menjadi fakta sejarah tempat ditemukannya jenazah Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Nama saya Males Ari Julianto. Saya sebagai pengelola atau petugas yang ditugaskan di Museum Monumen Pahlawan Pancasila di sini di bawahnya Dinas Sosial DIY. Terus di bidang pemberdayaan sosial saya di seksi K3KRS. K3KRS adalah kepanjangannya kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan restorasi sosial. Waktu itu juga sama persis, tanggal, jam, dan tahun itu sama kejadiannya. Mungkin sudah di telegram atau gimana. Waktu itu yang di Jogja itu kan yang diculik pertama kali kan Pak Katamso, waktu itu di rumah kediaman. Nah, waktu itu yang menculik juga dari Batalion L waktu itu. Karena udah dihasut PKI, udah direncanakan ada rapat di Batalion L waktu itu. Makanya Pak Katamso diculik dari rumah kediaman sekitar jam 5 sore waktu itu. Dibawalah Pak Katamso diculik pakai mobil gas yang sebelah barat itu. Sebenarnya udah ditelepon sama istrinya suruh nggak pulang. Saya bisa bercerita seperti ini karena cerita dari putra-putranya Pak Sugiono. Nah, di sana udah ditelepon, tapi kan seorang TNI itu udah patuh sama pimpinan, udah direncanakan sama Batalion L, diteleponlah Pak Sugiono itu untuk rapat di Batalion L ini atas perintahnya Pak Katamso, makanya beliau tetap pulang. Setelah sesampainya di Yogyakarta, sampai di markas Korem, beliau langsung ditodong pakai senjata laras panjang Pak sama anggota Batalion L waktu itu. Kan sebenarnya pengawalnya Pak Sugiono itu udah beda waktu itu. Biasanya si A kok jadi si B. Nah, digiringlah Pak Sugiono itu pakai mobil gas itu juga di markas komando. Tapi kalau sebenarnya juga disiksa, mungkin juga disilet apa itu dipukul atau dicecek pakai rokok juga tadi film itu. Mungkin di sana juga sama, tapi di Yogyakarta di buku sejarahnya nggak diceritakan karena nggak ada saksinya. Yang diceritakanlah yang di depan lubang ini. Nah, itu depan lubang itu. Kalau yang di Jakarta adalah lubangnya itu sumur, diameternya cuma 80-90. Kalau di sini udah direncanakan digali dalamnya cuma 70 cm itu, berbentuk persegi panjang. Nah, setelah dari sore itu di sana disiksa, terus dibawalah dini hari menjelang tanggal 1, itu kan kejadiannya 30 September 65, dibawalah Pak Katamso dulu pakai mobil gas itu. Ada yang sejarahnya Pak Katamso itu tangannya ditali terus diseret pakai mobil gas itu, ada yang dinaikkan. Sesampainya di sini terus saya bercerita yang diturunkan aja dari mobil gas itu. Ada waktu itu pimpinan yang mengeksekusi itu adalah kompi mortir. Mortir itu adalah peluru yang bisa bertolak sampai 500 meteran. Nah, itu yang mengeksekusi adalah Peltu Sumarti, terus ada Serda Toyo, yang satunya saya lupa namanya. Itu yang 3 orang itu membawa Pak Katamso dari utara, terus diturunkan di lubang ini. Lubang ini kebetulan dulu tanah ini adalah banyak pohon-pohon besar, terus tanahnya agak becek, agak ada rawa-rawanya itu.
belakangnya kan tersembunyi nggak kelihatan, dibawalah ke sini terus diturunkan Pak Katamso yang megang Serda Toyo sama temennya itu yang Peltu Sumarti kan cuma nyopir itu waktu itu. Diturunkan dari mobil, tapi keadaan Pak Katamso kan juga udah disiksa di sana. Itu dari belakang Peltu Sumarti terus megang kunci mortir itu, dipukul lah pakai kunci mortir itu kepalanya dari belakang. Kunci mortirnya itu baja berbentuk kayak kunci itulah, kunci pas itu loh. Nanti bisa dilihat di museum ini itu masih asli kalau kuncinya. Nah, itu pertama Pak Katamso itu menghindar, kepalanya menghindar nggak kena. Akhirnya yang kedua kena lah beliau, kepalanya dari belakang terus tersungkur di tanah terus dimasukkan ke lubang itu. Kembalilah mobil itu ke utara lagi ke markas komando mengambil Pak Sugiono waktu itu. Dan balik lagi lah ke sini terus menurunkan Pak Sugiono juga dipukul kepalanya dari belakang pakai kunci mortir itu, beliau tersungkur di lubang itu. Jadi lubang itu untuk 2 orang, tapi kedua pahlawan itu belum meninggal, beliau masih mendengkur, masih bernapas. Akhirnya lah untuk beliau itu mati itu dilempari pakai batu-batu besar. Terus untuk menghilangkan jejak itu ditanamin juga persis sama yang di Jakarta, pohon pisang sama ubi jalar. PKI begitu kuat dan cerdik hingga mampu membuat strategi yang licik dalam menjebak para perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan membunuh mereka tanpa diketahui saksi mata. Berapa banyak penderitaan para perwira tinggi Angkatan Darat saat itu mempertahankan ideologi Pancasila dan menolak penguasaan komunis sampai titik darah penghabisan. Gerakan PKI ini tentu memiliki efek domino yang berimbas ke masyarakat. Walaupun penyebaran PKI di Yogyakarta hanya berkembang pesat di tubuh TNI saja, namun ketakutan tetap terjadi di dalam masyarakat. Kami berhasil mendapatkan narasumber yaitu Bapak Sumedi yang pernah mengalami masa gerakan PKI. Di tahun 1965 beliau menginjak kelas 3 sekolah dasar dan saat ini berumur 70 tahun. Perkenalkan, nama saya Sumedi. Tanggal lahir tahunnya 1952. Ya, berarti saya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta sudah 32 tahun kurang lebih. Nah, jangan kemana-mana, ada mobil atau ada ini dan itu kan. Anak sekarang, aduh, tetap di rumah. Nah, wah, cuma berita orang tua, loh, itu ada orang-orang PKI pas terjadi ini. Wah, itu nanti neng kali wedi. Enggak boleh, mana-mana enggak boleh ya. Pak Sumedi menggambarkan bagaimana masyarakat ketakutan dan sangat mengurangi aktivitas selama adanya gerakan PKI saat itu. Namun, tidak hanya kehidupan sosial masyarakat saja yang terganggu. Kehidupan ekonomi pun turut terhambat oleh gerakan PKI 1965. Bapak Giman salah satunya. Beliau adalah penemu kopi jos sekaligus pemilik angkringan Likman yang telah tersohor dan memiliki beberapa cabang di Jogja. Angkringan ini berdiri sebelum 1965 dan mengalami dampak yang hebat akibat kejadian gerakan PKI 1965. Giman. Nah, Pak Giman neng Jogja Giman gitu. Neng kan kalangan Lekman kan anak kampus, kos-kosan gitu loh. Nyebut pertama Lek, semuanya kalau ada rombongan lak-lek semua. Lekman. Dagangannya pernah berhenti 3 tahun gitu, karena PKI meletus gitu. Lah ya, bener. 3 tahun gitu. Karena sepi, Masyarakat Bapak mundur. Nah, iya, sepi, nggak ada itu orang pendatang nggak ada lah. Sepi Mas. Bapak ketakutan toh ya. Di orang tua biyen ya wedi terus ya aku mau ninggal weling sama Lekman. Man kowe sok ora sekolah dulu wae. Aku ndenggon sandang pangan sok tunggunen lak sak anak putumu kowe iso
cukup ya sak cukup-cukupe. Ternyata ya sak cukup-cukupe tenan. Alhamdulillah rakyat tang ya gede mangkrak. Rak ya sak cukupe to. Heeh.